Habib pernah ajarkan tentang satu hal yang dia itu adalah hal yang lebih. Namanya adalah perilaku zolim. Dosa salah satu dosa paling besar. Kenapa bisa? Karena kalau kita melakukan satu dosa lain, misalnya kita ninggalin sholat, meninggalkan puasa, nggak zakat, nggak haji, itu masih bisa diampuni kalau kita istighfar, kalau kita menebusnya. Sedangkan kalau kita gempleng orang, nendang orang, kita bilang istighfar nggak bakal langsung diampuni. Kita harus minta maaf sama orang yang kita zolimi itu. Kalau nggak kita minta maaf, sampai hari kiamat, itu dia bakal nuntut. Walaupun kita bawa pahala sebesar gunung, kita banyak pahala sebanyak-banyaknya, kalau seandainya kita punya satu dosa yang nama zolim, itu pahalanya bakal diminta. Tergantung seberapa zolim apa yang kita lakukan kepada orang yang kita zolimi itu. Misal nih, ada orang dia gempleng anak adiknya sendiri. Nah, waktu dia dituntut tuh pahalanya, padahal dia banyak pahala banyak. Tapi kalau dia perilaku zolimnya banyak, itu juga bakal dituntut di akhirat. Pahalanya yang awalnya sebesar gunung ini, kalau lama-lama makin menipis, malah ditukar jadi dosa sebesar gunung. Kalau pahalanya udah habis, yang dituntut dosanya. Dosanya orang yang dizalim itu bakal dikasih kepada orang yang suka menzalim itu. Nah, kalau seandainya itu udah terjadi, itu susah. Zalim itu perilaku salah satu dosa paling besar. Dan salah satu perilaku yang dibenci oleh Allah. Karena perilaku ini melanggar hak asasi manusia. Berbeda dengan perilaku dosa lainnya, itu hubungannya sama Allah, ini hubungannya sama sesama manusia. Yang artinya, kalau kita berbuat dosa, yang tanggung jawab apa? Ya tanggung jawab kita. Yang tanggung jawab kita sama orang yang kita zalim itu. Tapi kalau misalnya kita meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, itu masih bisa diampuni kalau kita benar-benar serius beristighfar kepada Allah. Berbeda hal dengan zalim. Zalim ini adalah perilaku yang benar-benar dibenci. Ada satu kisah, ada seseorang, dia tuh ada seorang alim, dia tuh suka beribadah, dia sudah beribadah berpuluh-puluh tahun lamanya, gak pernah tinggalkan sholat, gak pernah tinggalkan, dia selalu puasa, dia selalu zakat, selalu sedekah. Tapi suatu hari, dia tuh menzalimi seseorang, orangnya dipukul bilangnya, dia tuh kayak merasa dirinya paling baik lebih dari orang itu. Dia orangnya gak jarang sholat, jarang puasa, ya udah dibully akhirnya. Nah, waktu di hari kiamat, dia tuh udah bahagia banyak pahala sebanyak-banyaknya, dari pahala baca Quran, pahala sedekah, pahala sholat, pahala macam lainnya. Tapi tiba-tiba datang seorang teman yang pernah dia zalim. Dia nanya kayak gini, ya Allah, jangan masukkan ia ke dalam surga dulu. Sesungguhnya aku pengen menuntut dulu waktu di dunia aku pernah dizolimi dia. Aku pernah dipukul, aku pernah diajak, aku pernah ditendang, aku pernah dizolimi semacam hal lainnya. Akhirnya, pahala itu dikasih kepada orang yang dizolimi. Terus datang lagi orang dizolimi, datang lagi. Sampai pahalanya habis. Tapi, padahal meskipun pahala udah habis, tapi masih ada orang yang nuntut. Ya Allah, dulu waktu di dunia dia mukulin aku, dia ngejain aku. Tapi seorang yang menzolimi itu bilang kayak gini. Tapi aku udah gak ada punya pahala tuh gimana dong? Ya udah, ini dosaku untuk kamu aja. Akhirnya dikasih dosanya. Akhirnya yang awalnya pahalanya sebanyak itu malah dijadikan dosa. Dosa yang udah sebanyak itu, dia udah nggak punya pahala, udah nggak punya apa-apa lagi, tinggal dosa. Ya udah dimasukin ke jeburan di neraka. Nah, makanya kita ini sebagai manusia nggak boleh melakukan hal yang namanya zolim. Karena zolim ini benar-benar adalah hal yang berdampak. Dia nggak cuma di akhirat, di dunia pun juga berdampak. Orang yang kena dampak bullying atau zolim itu, dia tuh mentalnya kena, segala macam kena. Dia kadang orang yang kena bullying itu bisa jadi murung lah, apalah. Nanti kalau dia udah ngadu ke orang tuanya, itu bisa jadi masalah lebih besar lagi. Bisa dilaporin polisi kayak, mau dia laporin apa kayak. Mau digituin pokoknya makin besar lah. Ini emang udah dirugi di dunia, udah rugi di akhirat. Makanya zolim ini salah satu perilaku dosa yang sangat besar. Nah, yang orang yang dizolimi juga harus sabar, gak boleh marah-marah, gak boleh dendam. Dulu ada cerita Abu Bakar As-Siddiq, dia itu gak mau ngasih sedekah orang-orang yang pernah nuduh si Aisyah radhiyallahu anhu. Gak mau dikasih sedekah pada orang itu. Kamu nuduh Aisyah radhiyallahu anhu, gak saya kasih sedekah. Padahal orang yang nuduh itu orang miskin. Akhirnya turun ayat dalam Al-Quran,
yang menceritakan bahwa kita ini nggak boleh yang namanya menyimpan dendam, harus memaafkan. Karena dendam itu juga nggak baik. Nah, makanya orang yang dizolimi harus sabar, orang yang menzolimi ya harus minta maaf. Nah, seperti lo ceramah singkat yang saya sampaikan tadi tentang perilaku zolim. Apabila kalau ada salah atau menjanggalnya, saya mohon maaf. Saya baru belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.